siang teman-teman semua. Kita kembali lagi di acara podcast Waras KB Show. Ya, di podcast Waras KB Show hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Nah, beliau adalah Dr. Yati Sukaryati. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas Firman. Ya, jadi sebelum kita mulai, mungkin Dr. Yati mau berkenalan dengan teman-teman yang saat ini sedang menonton. Oke. Selamat siang teman-teman semua, sehat semua. Semoga kita tetap semangat. Ya, saya Dr. Yati. Kebetulan sebetulnya saya dulu adalah pensiunan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, saya ini adalah dulu pemegang program di program HIV. Juga saya masuk di dalam program HIV. Kemudian setelah selesai dari Dinas Kesehatan, saya dipercayakan juga untuk mengelola program HIV yang bersumber dana dari dana Bapak. Itu aja, dan saat ini mungkin saya diminta bantuan untuk layanan HIV di klinik PKBI Jawa Timur. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Itu jadi dari perkenalan singkat Dr. Yati kita bisa menyimpulkan ya bahwa hari ini tema obrolan kita yaitu tentang HIV. Baik, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung ngobrol dengan Dr. Yati ya. Oke. Baik, dokter, orang-orang awam kan tahu ya bahwa HIV itu penyakit yang menular ya. Nah, tapi banyak dari mereka yang berpikir bahwa HIV itu stigmanya benar-benar jelek sekali. Nah, menurut Dr. Yati itu HIV itu penularannya seperti apa sih, Dok? Kemudian garis besarnya mungkin seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang ini kemarin saya habis dari Nganjuk juga, banyak sekali di kalangan teman-teman kaum muda ya. Kemarin saya dengan teman-teman SMA banyak sekali yang mengatakan stigmanya bahwa HIV ini adalah diturunkan. Yang kedua, HIV ini tidak bisa diobati dan HIV ini tinggal menunggu kematian. Nah, mungkin kita harus tahu ya bahwa HIV ini adalah virus yang dia itu sebenarnya hanya di 3 tempat saja. Satu adalah di darah, yang kedua itu adalah di cairan kelamin. Ya, berarti kelamin itu baik laki maupun perempuan. Yang ketiga itu adanya di air susu ibu yang ibunya terdiagnosa dengan HIV positif. Bukan disamaratakan bahwa adanya di ASI, tidak, tetapi ASInya dari ibu yang positif. Itu yang mungkin harus tahu bahwa HIV itu hanya ada di 3 tempat ini. Tidak ada lagi kata HIV ini bisa dinularkan melalui minuman atau cairan maupun makanan lain. Ya, jadi HIV hanya ada di 3 tempat ini. Tanpa di 3 tempat ini dia tidak akan menularkan dan tidak bisa keluar HIV. Jadi semisal seperti bersentuhan atau keringat itu kan banyak kan teman-teman yang bilang kalau misal keringatan gitu bisa nular nggak sih? Nah, seperti itu gimana, Dok? Nah, untuk itu maka saya meminta ya, memang HIV ini banyak stigma karena punya persepsi bahwa makan bersama, minum bersama, tidur satu kamar, alat mandi atau alat yang lain itu adalah akan menularkan. Justru yang lebih banyak menularkan bukan virus HIV-nya. Yang kita takutkan penularan yang satu itu seperti TB. Penggunaan alat-alat makan juga TB, kemudian selain TB adalah hepatitis. Ini yang mudah menularkan. Tetapi kalau HIV ini, kalau orangnya tidak mengeluarkan virusnya melalui darah, tidak ada hubungan antara kelamin dan kelamin, berarti hubungan seks, tidak menyusui dari seorang ibu yang HIV positif, maka virus ini tidak akan keluarkan. Nah, berarti orang tersebut tidak akan menular. Nah, ini yang menjadikan stigma kenapa salah satu keluarga atau anaknya kalau HIV positif dia tidak mau menerima dan tidak mau merawat karena dia masih punya anggapan seperti itu. Tetapi secara pelan-pelan seharusnya ini yang saya sampaikan pada teman-teman pendamping bahwa
mendampingi orang HIV ini adalah suatu harus ada kerelaan hati dan tidak ada stigma dan didiskriminasi. Makin distigma, makin didiskriminasi, orang HIV ini akan terpuruk. Jadi harus diangkat untuk didorong segera berobat. Dia akan baik seperti orang-orang yang tidak sakit. Dia bisa berprestasi, dia bisa hidup berkualitas, dia juga bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang, dan dia juga bisa berkeluarga dan punya anak. Bukan berarti kalau salah satu HIV positif, maka anaknya akan positif. Tidak. Itu yang mungkin harus kita sampaikan dan harus kita pahami bersama di kalangan masyarakat. Itu aja. Nah, ini ada yang menarik nih dokter, yang menarik sekaligus mungkin bikin orang-orang penasaran. Nyamuk. Nah, ini sering kali ditanyakan sama orang-orang, kalau misal ada nyamuk, dia ngisep darah orang dengan HIV, kemudian nyamuk itu terbang, hinggap ke orang yang tidak terkena HIV, menggigit. Nah, itu apakah orang tersebut bisa tertular HIV, dok? Ya, kita tahu bahwa penularan mulai darah, tapi virus ini hanya mau di darah manusia. Jadi ketika darah ini keluar, pindah kepada inang yang lain, maka virus ini akan mati. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada lagi kata bahwa kalau ada nyamuk, di badan nyamuk, darah yang dihisap oleh nyamuk, virus ini mati. Karena dia tidak punya media yang tepat, gitu. Sehingga disedot berapapun, andai kata itu nyamuk bisa menyedot berapa liter, tidak akan mungkin dia itu akan bisa menularkan ketika nyamuk itu menular kepada kita, gitu. Karena dia sudah keluar dari inangnya. Sudah beda ya? Ya, sudah beda. Jadi hidupnya sel darah di manusia dengan sel darah yang ada darah di tubuh nyamuk, dia akan berbeda. Ketika kondisi atau medianya berbeda, maka virus ini akan mati. Gitu. Jangankan di nyamuk, di luar aja kalau dia sudah ini akan mati. Berarti sudah keluar dari tubuh manusia itu, darah itu sudah bisa dipastikan mati? Ya, virusnya akan mati. Oke, baik. Kemudian lanjut dokter, bagaimana virus tes TB tes HIV ini dilakukan? Kemudian apabila seseorang itu sudah terdiagnosa mungkin positif HIV, itu tindakan selanjutnya itu seperti apa sih? Ya, saya menganjurkan setiap orang yang sudah melakukan hubungan seks tanpa diketahui siapapun pasangannya, dia HIV atau tidak, kita sudah melakukan perilaku beresiko. Definisi perilaku beresiko itu melakukan hubungan seks tanpa kondom. Tetapi tidak hanya dengan kondom saja, kalau kita sering berganti-ganti pasangan, kapanpun maka kita harus melakukan tes tanpa ada gejala, karena orang dengan HIV itu tidak pernah ada gejala. Ya, jadi dia ketahuannya ketika dia positif itu kalau dia melakukan tes HIV. Nah, kalau sudah positif, maka segera untuk dapat pengobatan. Karena kalau orang yang dengan HIV positif itu biasanya kalau dia tidak segera pengobatan, sistem kekebalan tubuhnya segera akan dimakan oleh virus ini, dan 60% yang akan muncul duluan penyakit yang akan membuat berat bagi seorang HIV positif itu adalah TB. Maka biasanya kalau sudah HIV positif akan dilakukan screening TB. Jadi kalau dia tidak TB, maka segera untuk mendapatkan pencegahan obat TB. Biasanya kita lakukan ketika dia sudah stabil kurang lebih 2 minggu ARV, dia untuk pengobatan ARV, maka akan dilakukan pengobatan pencegahan TB. Berarti memang kaitannya erat sekali ya dokter, TB sama HIV ya. Ya. Tapi memang harus seperti itu ya dokter, jadi harus minum ARV dulu, kemudian setelah itu baru minum obat TB. Ya, seharusnya sih ketika dia HIV positif, harusnya ARV masuk, dia screening TB. Tidak ada, karena kalau kita lakukan screening dulu, kalau ada gejala kan harus periksa. Kalau tidak ada gejala, seharusnya dia harus masuk obat anti TB-nya. Tapi dia terkadang dia masih, kita melihat juga kesiapan dari si pasien. Ketika kita kasih obat banyak,
nanti akan menjadikan suatu yang kendala dari dia, sehingga nanti terjadi drop out. Lebih baik mana yang lebih kita utamakan, yaitu ARV-nya dulu. Nanti setelah 2 minggu yang selama ini saya lakukan, setelah 2 minggu stabil dengan ARV-nya, kemudian begitu 15 hari kemudian kita kasih ARV lagi, maka kita masuk obat antivirus. Selama ini hampir 80% yang saya lakukan dia aman-aman saja untuk pencegahan TB obat masuk. Selain ARV untuk mencoba untuk bahan anti TB-nya jalan. Nah ini menarik ini. Dari tadi kan kita bahas soal ARV ya. Nah ini mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu ARV itu apa sih yang diomongin tadi. Apakah itu suplemen kah, vitamin kah, atau seperti apa? Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, obat ARV ini sebetulnya obat nama secara yang mudah dikenal. Tetapi di dalam ARV ini ada unsur-unsur yang punya fungsi bagaimana, karena di dalam ARV ini ada 3 unsur obat, namanya macam-macam. Pokoknya harus 3 unsur di dalam obat ARV. Jadi ARV itu singkatannya antiretroviral, ya. Jadi antivirus agar apa? Virus yang sudah ada di dalam tubuh orang yang dengan HIV positif, ketika dia minum ARV, dia dihambat untuk melakukan replikasinya. Jadi replikasi itu untuk memperbanyak diri virusnya. Nah, ARV ini adalah diminum oleh yang sudah positif tanpa batas, dia seumur hidup. Nah, kalau dia ingin kualitas hidupnya baik, ingin tetap sehat, maka ARV ini tidak boleh putus. Dan obatnya juga harus diminum dengan sudah ada 3 ketentuan. Jadi tidak ada lagi vitamin, itu adalah istilah yang digunakan oleh teman-teman yang dengan orang dengan HIV. Tapi sebetulnya karena stigma ini masih tinggi, ketika dia mengatakan HIV dia takut orang tahu, akhirnya dia mengistilahkan adalah vitamin. Tapi sebetulnya isinya bukan vitamin, tetapi obat antivirusnya agar virusnya ini tidak berkembang biak. Itu yang namanya ARV. Nah, ARV sendiri ini apakah ada efek sampingnya? Ya, kalau yang dulu memang obat ARV ini mungkin ada beberapa macam. Ada yang dinamakan, mungkin mengenal di teman-teman kalangan ini, ada yang dinamakan Dupiral dengan Nevirapin. Ini orang pertama kali minum ARV, paling banyak yang muncul itu adalah gangguan hibrid. Jadi ada rasa gatal. Gitu. Tapi itu 3 bulan berjalan setelah ARV-nya masuk di dalam tubuh, sehingga si virusnya mungkin dia sudah stabil, maka rasa gatal itu lama-lama akan hilang sendiri. Nah, ada juga beberapa ARV yang menyebabkan orang ini nyaman karena dia seperti obat tidur yang isinya evapiren. Jadi orang yang sudah pernah merasakan kayaknya fly gitu ya. Nah, itu dari evapiren, ada yang efeknya menjadi seperti itu. Maka biasanya obat yang ada kandungan evapiren akan lebih baik diminum ketika akan tidur, sehingga rasa efek itu akan hilang berkurang. Tetapi ada ARV yang namanya evapiren juga akan menyebabkan seseorang itu menjadi depresi, seperti ingin bunuh diri, rasa sedih. Nah, kalau udah ada rasa seperti itu, sebaiknya kembali ke layanan untuk dilakukan perubahan, penggantian pada jenis ARV yang lain. Nah, itu kan sudah dijelaskan dokter tadi, efek sampingnya kan kalau bisa saya bilang hampir 11-12 sama efek obat dari TB yang resisten obat ya dokter ya. Nah itu bagaimana pendapat dokter? Kan kalau menurut saya sendiri kan mungkin melihat teman-teman di luar sana kan ada juga yang pengobatan TB resisten obat dan juga pengobatan HIV juga. HIV itu kok sepertinya kelihatan kasihan gitu, temen ini kok udah
pagi minum obat MDR, pusingnya belum hilang, habis itu malamnya minum obat seperti itu bagaimana? Ya, jadi ada beberapa obat yang saat ini juga yang terkini adalah tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Jadi kalau misalkan orang HIV ini dengan TB, maka akan lebih nyaman agar efek sampingnya tidak terlalu kuat di dalam dirinya, kita akan berikan TLD. Hanya kalau dia memilih TLD, 12 jam kemudian dia harus minum lagi dosis obat tunggalnya yang dolutegravir. Jadi 1 hari 2 kali? Ya, jadi 1 hari 2 kali. Dan kalau orang HIV dengan TB, maka dia harus juga dapat cotrimoxazole. Makanya kalau yang belum yang MDR nih ya, kalau HIV dengan TB, biasanya saya mensiasatinya begini. Obat TB-nya diminum pagi, itu akan lebih efektif. Cotrimoxazole-nya diminum pada siang, maka obat ARV-nya itu diminum pada saat malam. Maka supaya malamnya enak, maka kita akan memilihkan obat ARV-nya tidak bisa kita kasih TLD karena dia harus 2 kali. Maka kita berikan yang TLD yang ada evapirennya, sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak. Itu pasiennya bebas memilih atau dokter? Oh, dokternya? Ya, jadi melihat kondisi si pasien. Karena obat yang TB aja banyak, kemudian dia ditambah lagi cotrimoxazole, kemudian ditambah lagi ARV-nya. Gitu. Dan ARV-nya kita panggil yang fixed, jadi tidak yang macam-macam. Jadi dia hanya satu. Jadi kita berikan yang kalau yang dengan TB, ya kita kasih yang TLD. Andai kata dia memungkinkan setelah selesai pengobatan TB, dia ingin karena dia merasa tidak enak dengan TLD-nya, maka biasanya kita mempertimbangkan untuk pindah ke TLD. Jadi melihat kondisi. Ya. Tapi dengan tujuan bagaimana pasien ini agar patuh baik untuk TB-nya maupun untuk ARV. Tapi selama ini aman-aman. Ya, berjalan dengan baik. Ya. Jadi tentu di sini juga dari teman-teman layanan yang harus jeli dalam melihat mengidentifikasi si pasien ini. Ya, bagaimana karakter pasien ini? Oh, saya kalau kasih ini, bagaimana untuk memungkinkan dia bisa patuh? Maka saya memilih seperti itu. Lanjut dokter. Ya. Nah, ini terkait HIV. Kan ada yang namanya tes viral load ya, itu untuk mengetahui kadar jumlah virus HIV di dalam tubuh. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apabila seorang tersebut terdiagnosa HIV, tapi pada saat dites viral load jumlahnya masih sedikit sekali. Nah, apakah orang tersebut harus langsung diobatin sama ARV atau dibiarkan saja nggak minum ARV, nanti juga sembuh sendiri karena imunitasnya dia masih tinggi? Seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya menurut saya, dan ini sering ditanyakan. Memang kalau secara prosedur yang benar, orang yang dites, yang melakukan tes HIV, ketika dia positif, seharusnya dia melakukan juga tes viral. Tetapi tes viral yang awal ini tidak dapat biaya, tidak dapat support dari program. Dan kalau dia melakukan itu kurang lebih 1,8 juta. Ya, kalau dia di BLK itu sekitar 1 juta. Sehingga dia tahu startnya, jumlah virus itu saya berapa. Tapi rata-rata ada beberapa yang memulai, yang saya dapat pasien saya itu 3 ketika akan memulai ARV, dia juga ingin tahu dulu jumlah virus saya berapa. Tidak pernah ada virusnya di bawah 5.000. Jadi rata-rata itu di atas, malah yang kemarin terakhir itu dapatnya 32.400. Maka dengan seperti itu memang akhirnya membuat keyakinan si pasien ini bahwa saya harus ARV. Jadi dengan 32, padahal yang dikatakan undetect, jadi ada 2 mesin yang berbeda, yang dimana kemampuan dalam membaca ada yang di bawah 40, ada yang di bawah 50, jadi 50. Jadi kalau di bawah itu, maka mesin itu tidak bisa membaca, maka dia akan menimbulkan undetect. Kalau undetect, bagaimana? Keuntungan ada. Kalau undetect, kalau melihat prinsip dalam penularan,
ketika tidak ada pintu masuk dan tidak pintu keluar, walaupun ada tetapi kecukupan dari virusnya ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengalami. Jadi kalau pasangannya misalkan laki atau perempuan, dia HIV, kemudian dia sudah minum ARV dan sudah diperiksa viralognya, biasanya viralog ini kita periksa 6 bulan sekali ARV. Ternyata virusnya undetek. Nah, dia merencanakan untuk hamil. Alhamdulillah sampai saat ini anaknya negatif. Ya, gitu. Kalau semisal pasien HIV Ya. sudah minum ARV sudah lama sekali, kemudian hasilnya undetek, Ya. kemudian si pasien tersebut memutuskan untuk aku nggak mau minum obat A, Ya. kan virusnya udah undetek, aku Ya. mau hidup sehat, nanti Ya. juga virusnya mati sendiri, itu gimana? Ya, oke. Ini juga yang sekarang sedang tren. Ya, ada beberapa pasien yang saya temukan dia sudah undetek. Ternyata dia tidak minum ARV. Maka dalam jangka 2 tahun maka dia akan muncul dalam kondisi yang sudah jelek. Jadi dia yang tadinya stadium HIV, maka dalam 2 tahun karena dia tidak minum ARV, kemudian perilakunya dia tidak terkontrol, maka dia begitu datang sudah dalam keadaan stadium 4 gitu. Ini banyak yang kita dapatkan seperti ini. Apa yang kita takutkan adalah di toksumnya. Jadi dia datang dengan kesadaran yang tidak baik. Kemudian ada gangguan organ di mana matanya tidak bisa melihat. Kemudian telinga tidak mendengar. Tapi yang jeleknya itu dia sudah tidak berdaya. Nah, untuk memulihkan, membangkitkan kembali ini antara mungkin 752. Iya, agak susah. Maka kita harapkan kalau yang sudah ARV ya sudah tanamkan dalam dirinya, ya saya harus ARV terus. Itu ada obatnya nggak dokter kalau sudah dalam kondisi seperti itu? Tergantung dia jatuhnya di rumah sakit mana. Ya, kalau rumah sakitnya care, aware dan deteksinya bagus, apalagi pasiennya terbuka, saya orang HIV, 2 tahun saya tidak minum ARV, maka akan harus dicari IO yang terberat. Biasanya yang paling berat dia datang ke sana itu sudah dalam keadaan Biasanya paling sering nggak sih? yang paling banyak dia datang tidak sadarkan diri, berarti kan dia sudah ke otak kan gitu. Kemudian semua alat gerak tubuhnya sudah tidak bisa berjalan, kayak orang lumpuh ya. Jadi habis dagingnya, jadi sudah tidak berdaya. Kemudian jamurnya banyak. Kemudian yang memperjelek adalah TB dengan PCV. Itu yang akhirnya dia antara 20% bisa ditolong atau bagaimana. Tapi kalau misal si pasien tersebut pas ARV terus pola hidupnya misal aku juga olahraga, makanku banyak sekali, itu apakah juga ada kemungkinan dia bakal balik lagi dengan kondisi lemas atau tetap masih bisa bertahan tapi kondisinya semakin turun meskipun agak lambat? Nah, kalau dia memang perilakunya positif ya, dia sudah tutup, dia tidak melakukan apa, pola makannya baik, maka antara 5-10 tahun dia bisa bertahan sehat gitu. Dia tidak akan jatuh ke itu. Jadi tetap dia stadiumnya adalah stadium HIV. Tapi biasanya dia di tahun kelima itu sudah mulai ada perbedaan gitu. Kalau yang saya lihat ya, karena beberapa yang di rumah sakit itu dia datangnya sudah seperti itu. Kalau digali, dan saya juga dapat tunjukkan dia stop dirinya dengan 2 tahun tidak minum air. Maka dia datang sudah harus masuk ke rumah sakit. Berarti pada saat orang tersebut nanti ngedrop mungkin imunnya lagi turun, itu bisa jadi bisa jadi pintu celah buat orang tersebut nanti bakal ngedrop lagi. Iya, karena dia yang ngedrop pertama kalau dia tertolong dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi satu kunci bagi dia bahwa kalau menyetop ARV inilah akibatnya. Tapi kalau dia akan menyetop lagi, ya saya tidak bisa jawab ya, akan dia tertolong atau tidak kan gitu. Itu yang kita takutkan ya. Kemudian
tadi dokter sempat menyinggung terkait TBC pada orang HIV. Nah, kenapa sih kok kaitannya tuh sangat-sangat erat sekali HIV dengan TBC? Mungkin ada jembatannya atau apa seperti gitu? Oke. Pada prinsipnya kuman TB ini di semua orang itu ada, ya, baik itu yang tidak HIV, pada normalnya itu semua kuman TB itu punya, tetapi tergantung dari kondisi tubuh. Jadi dia sifatnya dorman. Ya. Nah, ketika ada virus HIV ini kan dia memakan sistem, kalau di istilah kedokteran itu sel T-nya. T itu adalah imunitas. Ya. Nah, kalau imunitasnya dimakan terus, maka si kuman TB ini muncul bangun, gitu. Nah, jadi karena itu kenapa pada orang HIV selalu kita, walaupun awal kita screening pengobatan, dia ternyata tidak ada TB. Tapi setiap dia datang mengambil HIV, maka akan selalu kita tanyakan gejala TB itu. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan. Mungkin awal dia belum muncul, tapi ketika virusnya sudah diketahui berjalan 1 bulan, HIV-nya sudah berjalan, tetapi kita tidak tahu apakah dia patuh dengan HIV-nya. Nah, ketika dia tidak patuh, maka dia mempunyai curi start kuman TB ini, maka dia akan muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, ya nggak apa-apa sih. Tapi yang harus waspada pasiennya ini, ARV-nya harus patuh, maka dia harus dapat obat ini dan cotrimoxazole. Karena cotrimoxazole ini sebetulnya untuk punya double fungsi, yaitu mencegah untuk tidak terjadinya PCP-nya ini, yang akan lebih berat, dia merusak di paru-paru. Nah, kalau menurut saya orang HIV ini ada atau tidak ada gejala selalu, baik di layanan. Kalau teman-teman orang TB juga awalnya dia TBC, ya dengan rela hati harus melakukan tes HIV. Ya. Karena ketika misalkan orang TB awalnya, ketika dia 2 bulan masa intensifnya tidak tercapai, kumannya kok tidak mati, nah kita harus bercuriga. Karena orang ditanya, kamu melakukan perilaku pasti tidak akan mau berterus terang. Nah, bukti pemeriksaan yang menentukan. Itu biasanya kadang-kadang kan orang-orang yang pengobatan TB di awal yang disuruh tes HIV itu kan banyak yang menolak, karena mereka berpikir, ngapain sih aku sakit TB, nggak sakit kayak gitu kok dites, kan aku nggak pernah macem-macem. Biasanya kayak gitu, dokter. Nah, biasanya kalau saya ada orang dicek dari pasien seperti saya tidak berlaku macam-macam. Oke Pak, berlaku tidak macam-macam, tetapi pemeriksaan nanti membuktikan mana yang lebih nyaman. Ketika Bapak hanya TB, tidak diketahui HIV-nya, tapi Bapak menolak untuk pemeriksaan HIV-nya, ternyata Bapak berusaha untuk pengobatan TB tapi tidak sembuh-sembuh. Biasanya setelah itu dia berpikir, nah, mau tidak mau dia mengatakan. Dan alhamdulillah pasien saya kok mau sembuh. Baik diperiksa TB-nya maupun diperiksa HIV. Dan pintu manapun ya kita mencoba untuk melakukan. Dan alhamdulillah semua mau untuk periksa TB maupun periksa HIV. Nah, terkait obat ARV ini tadi dokter, mungkin banyak orang yang bertanya, apakah ARV ini bisa menyembuhkan orang HIV? Ini pertanyaan yang memang dalam keseharian saya yang selalu ditanya. Virus HIV ini kalau mungkin digambarkan melalui satu ilustrasi, bahwa di dalam sel darah itu, sel darah kita manusia itu sebetulnya punya 3 lapisan. Jadi ada lapisan luar, ada lapisan di tengah, ada lapisan yang paling inti. Orang yang sudah kena virus HIV itu, virusnya itu adanya di inti. Dia tidak bisa keluar lagi. Jadi tidak ada kata pada orang yang HIV positif itu dikatakan sembuh. Tapi yang ada virusnya sudah terkendali. Dengan apa buktinya? Ketika dilakukan viral load antibody. Artinya virusnya tidak punya kemampuan untuk memperbanyak diri. Jadi selama orang HIV positif selamanya akan positif. Itu
tetap mengkonsumsi ARV itu? Ya, tetap untuk dilakukan minum obat ARV. Jangan sekali-kali untuk mengatakan saya sudah sembuh. Mungkin nanti bisa teman-teman mengacak yang dikatakan sembuh bagi dia tidak minum ARV dan ikuti dengan terus. Itu minimal 2 tahun pasti dia ada gejala tambahan yang lain. Terkait apa si ARV ini, saya mau tanyakan apa tadi, tiba-tiba langsung nge-blank. ARV-nya apa? ARV apakah bisa dibeli atau gimana? Nah, ya itu juga. Kalau misal ada orang terdeteksi HIV ya, kemudian dia menolak untuk pengobatan di rumah sakit karena alasan privasi. Saya nggak mau kan nanti orang-orang di sini nanti tahu kalau saya HIV. Akhirnya orang ini memutuskan untuk aku tak beli obat aja di luar. Nah, seperti itu bisa nggak sih, dokter? Memang Kimia Farma memproduksi dan kemudian di Shopee itu ada obat ARV. Tapi ketika dia membeli, dia harus tahu dong cara minumnya bagaimana. Kapan saya harus minum? Karena minum ARV ini kalau dia itu benar-benar minum harus 3. 1, dia harus tepat waktu. Kalau dia minum, kalau beli dari Shopee, siapa yang menerangkan? Karena dia harus tepat waktu, artinya kalau dia mulai jam 8 malam, ya selamanya harus jam 8 malam. Yang kedua, pasti yang dibeli di Shopee ini obatnya pasti begitu dia beli ada yang mana yang saya pilih ARV-nya, kan banyak pilihan di Shopee. Ada namanya TFD, ada yang bentuk pecahan. Tidak semua cocok ya? Ya, belum sesuai dengan kondisi tubuh. Dan obat ARV itu tidak boleh di paru-paru. Terus minum ARV, nah yang menjelaskan itu siapa? Ketika dia membeli dari Shopee tanpa harus pelayanan. Siapa yang menjelaskan? Kalau minum ARV-nya, saya habis makan minum ARV. Jangan berharap 6 bulan tuh viralnya ada. Karena apa? ARV-nya itu diganggu oleh absorpsi makanan. Nah, hal-hal itu kalau kelayanan akan diterangkan oleh baik dari dokter maupun dari petugas. Biasanya itu yang saya sampaikan. Jadi kalau minum ARV ya tidak boleh pada saat makan, harusnya dalam keadaan kosong atau memilih saya tidak bisa kalau perut kosong, jadi harus dipilih 2 jam setelah makan, di mana metabolisme si makanan yang kita makan berat itu sudah berakhir di lambung, sehingga dia ketika minum dia tidak diganggu oleh asam lambung. Mungkin bisa konsultasi ke customer service-nya Shopee ya. Nah, kalau ada silakan gitu, dengan senang hati gitu. Tapi yang selama ini ada juga, tapi dia ragu ketika dia membeli, ya. Ada juga seperti itu. Ada. Jadi ada orang yang memang sangat menutup diri, tetapi akhirnya dia sadar ketika saya harus bagaimana nih cara minum, terus kapan saya harus ini. Dan itu kan harus membeli, ya dia berpikir kenapa tidak, kok ada yang gratis kalau dia harus membeli sekitar 350.000. Jadi dia mengeluarkan setiap bulan 350.000. Padahal ini ada layanan di mana ini sudah ada program pemerintah. Ya ambil pilihannya gratis yang 350.000, beli makanan yang enak untuk support tubuh. Kalau saya sih menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang beli sendiri. Nah, ini sebelum masuk ke sesi terakhir, apakah ada pantangan seperti makan makanan atau minuman bagi teman-teman orang dengan HIV? Oke, ini sangat menentukan ya, karena ini yang mungkin yang tidak bisa dihindari. Satu, pada orang HIV kita harus tahu bahwa dalam tubuh ini ada virus. Satu, tidak boleh makan yang mentah. Contohnya sushi ya, yang sekarang lagi tren ya. Kemudian apalagi pokoknya ini. Dan yang kedua, pokoknya prinsipnya makanan mentah. Kenapa? Pada saat makanan mentah, ketika ada virus, dia memicu untuk
tumbuhnya kuman E. coli itu di jalan. Bisa jadi diare atau dia menjadi tonsil, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ketika saya habis minum ARV saya minum obat minuman seperti yang beralkohol gitu. Artinya apa? Absorpsi dari ARV-nya tidak akan maksimal karena dihambat oleh alkohol. Terus yang ketiga, sebetulnya hindarilah pada orang HIV yang sedang dia minum ARV itu adalah lebih baik kita makan yang baik, makanan yang dibakar-bakar. Jangan menambah tubuh ini menjadi racun lagi, karena pada saat dibakar itu yang kita takutkan kalau bakarannya yang seperti sate itu kan yang enak ya, yang gosong itu ada di situ CO-nya kan tinggi kan. Nah, jangan ditambah lagi radiasi kepada tubuh. Jadi kalau misalkan ingin lalap, ya ingin yang lain prinsipnya sayuran ya harus dicuci dengan air panas agar E. coli-nya mati. Karena ini itu yang menyebabkan diare. Dan diare pada orang HIV itu dia sangat-sangat spontanitas, tidak seperti orang yang biasa kita yang tanpa HIV itu diare kadang-kadang seperti itu. Dia bisa berkepanjangan kalau tanpa ditangani. E. coli-nya yang kita takutkan. Nah ini dokter ada yang kelupaan sih tadi, harusnya di sesi awal ya dokter ya. Yeah. Ini kita belum membahas gejala orang dengan HIV itu seperti apa, karena banyak yang bilang demam tinggi, kemudian lemas, terus nafsu makan berkurang. Itu kan apakah itu sudah pasti HIV atau nggak melulu itu seperti itu? Kan kadang ada orang yang setiap hari lemes terus ada orang yang nyeletuk temennya, kamu periksa tuh, bisa jadi itu kamu kena HIV karena kemarin baca di internet atau di mana itu kayak gitu gejalanya. Ya, saya juga ini di medsos mungkin yang kita juga harus pandai-pandai ya dengan orang dengan HIV positif tidak ada gejala. Ya, tetapi yang saya inginkan ketika kita memang sudah melakukan perilaku berisiko, maka lakukan tes. Nah, kalau tesnya negatif, berarti ya sudah selesai. Gitu. Kalau yang sudah bergejala itu biasanya orang yang sudah akan masuk ke stadium AIDS-nya, atau dia sudah masuk di stadium 2 mau menjelang ke stadium 3. Berarti yang ada efek sampingnya itu bukan dari HIV-nya, dari infeksi oportunistiknya. Iya. Yang dibawa itu tadi ya, bisa dari TBC atau bisa dari apa seperti itu. Karena dia lambat dalam mendeteksi diri. Mungkin dia perilaku berisikonya berulang, tapi dia tidak mau tes. Saya baik-baik saja. Nah, ketika dia sudah ada gejala, maka dites positif. Berarti sebetulnya bukan karena gejalanya, tetapi sebetulnya virusnya sudah ada. Cuma deteksinya dia terlambat. Maka si virus ini sudah memakan sistem kekebalan tubuhnya di manusia itu sudah banyak. Maka ketika antibodinya sudah menurun, maka akan muncul penyakit penyertanya. Yang paling sering itu gangguan di kulit. Yang kedua, diare. Yang ketiga biasanya TB. Tapi yang paling banyak itu adalah TB. Jadi itu biasanya kalau yang datang seperti itu, keterlambatan dia dalam hal melakukan deteksi. Padahal dia sudah sebetulnya selalu melakukan perilaku berisiko. Maka kalau perilaku berisiko, dok, soalnya kemarin saya tes. Nah, pada saat melakukan tesnya itu juga yang harus benar. Kita pasti teman-teman tuh banyak tanya, dok kan window period itu 4-6 minggu. Artinya kalau saya hari ini tanggal berapa ini? Tanggal hari ini deh ya, atau seminggu yang lalu saya habis melakukan perilaku berisiko dong. Ya, saya tidak akan lebih cenderung ke pakai kondom atau tidak ketika dia melakukan hubungan bukan dengan pasangannya. Maka kalau baru 1 minggu yang lalu dia karena ingin tahu HIV positif, maka dia tes. Biasanya hasilnya akan negatif. Maka orang ini sebetulnya dalam keadaan kondisi masa jendela. Itu yang dinamakan window period. Berarti kalau bagaimana orang ini? Maka biasanya saya anjurkan 2 bulan atau 3 bulan dia harus tes.
Nah, menjelang sampai tes lagi ke 3 bulan, kalau memang tidak lagi melakukan perilaku beresiko, kalau nanti hasilnya non reaktif itu harus lebih lama. Nah, biasanya karena dia tidak mengaku perilaku sebelumnya, ternyata 3 bulan kok saya tes, ternyata saya positif. Pada minggu yang lalu saya tes. Nah, ternyata mungkin juga di layanan ini tidak ditekankan, sehingga banyak, kemarin saya di layanan ini, akhirnya mereka lebih cenderung menyalahkan di layanan. Di layanan ini saya tes kok negatif, sekarang kok saya sini. Sebenarnya golden period yang dia lakukan apa benar atau tidak pada saat ini yang paling banyak sekarang. Kalau menurut saya, kalau perilakunya sering berisiko, ya setiap 3 bulan aja lakukan. Kapan dia mau positif, ya itu terjadi. Ini kondisi itu. Baik kalau gitu. Jadi kalau teman-teman punya teman yang mungkin setiap hari lemes atau seperti apa, itu jangan langsung dijudge dia sakit apa, dia sakit ini, sakit itu. Bisa jadi dia lagi nggak di WhatsApp sama pacarnya tuh, jangan tuh, makanya ya, betul. Kesepian, lemes gitu. Baik dokter, sebelum kita akhiri mungkin dokter punya pesan-pesan nih buat masyarakat di luar sana terkait HIV. Ya, pesan saya satu, pada orang HIV positif itu tidak akan tampak seperti orang sakit berat. Untuk itu saya mohon dan saya meminta baik pada teman-teman kaum muda, kalau HIV positif temannya support, jangan di stigma, kemudian biarkan dia bergaul, melakukan kehidupannya seperti orang biasa. Karena orang HIV itu tidak akan selalu dalam kondisi yang jelek. Orang HIV itu bisa berprestasi dan dia bisa menghasilkan uang dan dia bisa menghidupi dirinya. Jadi stigma ini tolong untuk tidak dilakukan, ya. Kemudian harusnya kita lakukan support pada orang HIV. Yang kedua, bagi mungkin kalau hari ini ada dengar ibu dan bapak putranya positif, jangan takut pada orang yang HIV positif hidup serumah dengan orang HIV. Tidak semudah itu menularkan pada anggota keluarga selama dia sudah minum ARV. Tetapi kalau dia dengan TB, nah itu yang harus diwaspadai dan harus kita melakukan, yaitu pemisahan dan alat makan, alat minum, dan dia selalu menggunakan masker. Kalau dia melakukan pengobatan 6 bulan, dia pasti sembuh dan dia sudah tidak lagi harus dikucilkan. Jadi rangkulah atau angkatlah orang-orang yang HIV dengan TB maupun dengan HIV positif seperti orang biasa. Jadi tidak diperlakukan berbeda. Jadi samakan saja seperti apa adanya. Supportlah dia untuk minum ARV. Dia bisa berumah tangga, dia bisa menghasilkan anak. Anaknya bisa menjadi negatif. Jadi dia bisa menjalani hidup seperti orang yang tidak hidup. Itu aja pesan saya dengan orang HIV. Terima kasih. Keren banget ya teman-teman ya pesannya ya. Nah sayang sekali waktu kita ngobrol-ngobrolnya hari ini sudah cukup sampai di sini. Mungkin nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Yati ya dengan tema menarik lainnya. Ya. Saya mau ngucapin terima kasih Dr. Yati karena sudah bersedia hadir dan mau jadi narasumber kita pada acara siang hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada rekan karena informasi ini sangat penting untuk bisa semua orang tahu. Terima kasih, sukses untuk rekan. Ya, terima kasih dokter. Nah kalau gitu jangan lupa ya sebelum acara ini berakhir teman-teman follow akun Instagram Rekat dan juga Facebook juga. Kemudian nanti kita juga akan hadir di episode-episode podcast selanjutnya yang tentunya pasti menarik juga. Kalau gitu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.